The Revenge, bagian 33. Red 21 plus oleh Nenek. Aku terlalu serakah. Bukankah begitu, asisten Kim? Kiara mendesah pelan, mengusap wajah cantiknya dengan gemas bercampur frustasi. Tidak apa, Nona. Semua akan baik-baik saja. Asisten Kim menjawab dengan cepat. Aku harap begitu. Kiara masih saja terdiam di tempat semula. Kiara baru saja memakan makan malamnya, namun entah kenapa tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Kiara bahagia, tentu saja. Dinikahi oleh pria yang sangat dicintainya sejak lama adalah suatu hal yang membuatnya merasa sangat bahagia. Bahkan rasanya Kiara ingin meledak saking bahagianya. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Kiara merasa ada yang lain dari keputusannya. Firasatnya sungguh sangat tidak baik hingga membuatnya kalang kabut. Waktunya Anda minum obat, Nona. Asisten Kim mengingatkan, berdiri tegak di samping Kiara dengan beberapa obat resep dokter yang telah disiapkannya. Baiklah. Kiara meraih obat yang sudah berada di hadapannya, lalu menenggaknya dalam satu kali tenggakan. Menarik napas panjang, lalu membuangnya perlahan, berharap agar kemelut hatinya bisa terabaikan, meski mustahil saja rasanya. Silahkan, waktunya Anda untuk beristirahat, Nona. Asisten Kim mengarahkan jalan untuk Kiara. Kiara hanya bisa mengangguk lemah, lalu perlahan berdiri dan bangkit, berjalan menuju kamarnya dengan asisten Kim berjalan di belakangnya. Sempat merasakan pusing di kepalanya, Kiara sempat menghentikan langkahnya perlahan. Anda baik-baik saja, Nona? Asisten Kim dengan sigap mendekati sang Nona dengan raut yang masih datar seperti biasa. Kiara menganggukkan kepalanya perlahan, lalu mengerjapkan matanya berulang kali, menghalau rasa pusing yang tiba-tiba saja menyerang. Saya sarankan agar Anda tidak terlalu banyak berpikir, Nona. Asisten Kim mengingatkan, bersiap memapah tubuh Kiara. Namun gadis itu segera merentangkan tangannya, menolak urutan tangan asisten Kim. Aku bisa sendiri. Kiara memijit pelipisnya berulang kali, kala penglihatannya mulai agak kabur. Baiklah, hati-hati, Nona. Asisten Kim kembali membimbing Kiara untuk berjalan. Namun, seketika atensinya terpecah. Wajah datarnya sedikit bias, kala melihat tiba-tiba saja Kiara menjadi sedikit limbung. Lalu tak lama setelahnya terdengar jeritan kecil dari Kiara akibat refleks. Au! Asisten Kim segera merentangkan tangannya untuk melindungi tubuh Kiara agar tidak mendarat di lantai. Namun, tiba-tiba saja... Kamu tidak apa-apa. Kiara yang tengah memejamkan matanya merasa tubuhnya tengah melayang di udara. Perlahan matanya terbuka, lalu netranya menatap pada tubuh tegap yang kini masih memangku tubuh rampingnya. Mas Bima? Kiara segera melepas pelukan Bima, lalu membenahi gaun berwarna navy yang digunakannya malam ini. Berhati-hatilah, calon pengantin dilarang ceroboh. Bima terkekeh melihat ekspresi Kiara yang tengah mengedip-ngedipkan matanya. Lantainya licin. Kiara menundukkan pandangannya. Seketika matanya membulat, kala asisten Kim dengan cepat memeriksa lantai yang sebelumnya dipijak Kiara. Minyak? Asisten Kim mengedarkan pandangannya. Namun, suasana rumah tampak lenggang dan cukup sepi, karena sebagian penghuninya sudah memasuki kamar masing-masing. Tangan Mas Bima berminyak? Dahi Kiara mengkerut dengan tatapan bingungnya, kala mendapati tangan Bima yang tadi sempat memangkunya tengah basah juga licin. Asisten Kim menatap lekat pada Bima yang kini sudah berwajah datar. Tentu saja, gadis itu menaruh curiga pada sang majikan yang kini tengah berdiri tegak dan enggan memberikan konfirmasi apapun. Aku belum sempat cuci tangan. Tadi aku sempat ke dapur dan tidak sengaja menumpahkan minyak. Ucapnya lancar. Jawaban yang sangat aneh, menurut Kiara dan asisten Kim. Hei, jangan mencurigaiku. Bukan aku yang menyiramkan minyak di atas lantai ini.
Bukankah itu sangat kurang kerjaan sekali? Bima terkekeh, lalu menatap Kiara dan asisten Kim yang masih menatapnya curiga. Tentu saja, Mas Bima bukan orang yang seperti itu. Kiara balas tertawa, mencairkan suasana canggung yang tiba-tiba saja mendera. Tentu saja, Bima berkata sambil melangkahkan kakinya, meninggalkan dua gadis yang tengah kebingungan menatapnya. Sementara itu, dari dua sudut yang berbeda, dua pasang mata masih mengintai mereka. Di satu sudut, tangan seorang pria tengah terkepal sempurna, mengumpat menutupi segala keadaan yang tidak berpihak padanya. Namun, di sudut lain, seorang pria tengah tersenyum puas melihat kejadian yang bisa dengan mudah dikendalikannya. Asisten Kim pernah pacaran? Suara Kiara terdengar kala gadis itu kini sudah mulai berbaring di ranjang empuk kesayangannya. Sementara itu, asisten Kim tengah membenahi selimut sang nona agar menutupi tubuh sebatas dadanya. Jangan bertanya hal di luar pekerjaan, Nona. Itu sudah masuk ranah pribadi saya, ucapnya datar dan dingin, seolah sangat enggan menanggapi. Kamu sangat kaku sekali, asisten Kim. Kiara terkekeh geli melihat ekspresi datar dari asisten Kim, perempuan cantik namun judes yang sudah beberapa waktu menemani harinya. Melihat caramu menjawab, pasti kamu belum pernah berpacaran ya? Tanya Kiara kemudian. Jangan bertanya hal pribadi, Nona. Sekali lagi asisten Kim mengingatkan dengan nada dingin menusuk. Jika belum pernah berpacaran, pernah jatuh cinta? Tanya Kiara dengan tangan menutupi mulutnya yang sedang menguap. Perlahan matanya menjadi sayu. Mengobrol dengan asisten Kim sungguh membuatnya mengantuk karena bosan. Asisten Kim hanya bisa menjawab dengan deheman karena sudah enggan mengingatkan sang nona agar tidak bertanya tentang masalah pribadinya. Jatuh cinta itu menyenangkan juga mendebarkan. Bukankah begitu, asisten Kim? Sekali lagi Kiara bertanya sembari menguap. Selamat istirahat, Nona. Alih-alih menjawab, asisten Kim malah membukukan tubuhnya. Lalu berjalan memutar bersiap untuk meninggalkan Kiara yang sudah diambang kesadaran. Terdengar gumpaman Kiara. Gadis itu membalikkan tubuhnya, memunggungi posisi asisten Kim yang kini sudah meraih handle pintu. Jatuh cinta itu menyakitkan. Kiara kembali membuka mata, lalu bergumam dalam hati. Sejenak matanya kembali terpejam. Banyak hal yang sudah terjadi hari ini, membuatnya lelah dan ingin segera menemui alam mimpi. Terlebih obat yang dikonsumsi Kiara kini sudah menunjukkan fungsinya. Asisten Kim berjalan keluar dari kamar Kiara dengan helaan napas yang tak ringan. Tangannya perlahan memegang dadanya. Jatuh cinta? Cih. Gadis itu berdecih, tangannya masih memegang dadanya, mengusapnya perlahan seolah ingin mengusir rasa sakit yang tiba-tiba saja menjalar. Asisten Kim? Asisten Kim mendongakkan kepalanya kala mendengar namanya disebut. Matanya memutar malas kala melihat sosok tegap yang kini sudah berdiri tepat di sampingnya. Ikut aku sebentar, titahnya tegas. Untuk apa? Asisten Kim bertanya dengan datar. Untuk kecerobohanmu beberapa waktu lalu, jawabnya tak kalah datar. Baiklah, asisten Kim mengepalkan tangannya kuat, tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya kalau langkah kakinya mengikuti jejak pria di hadapannya. Ini terlalu menyakitkan, bukankah begitu? Lirih hatinya bergumam. Pilu.